Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan diskusi kita kali ini, tapi sebelum kita lanjut berbincang kepada dengan Gubernur Bali dan juga budayawan, kami ajak Anda pemirsa untuk mendengarkan suara rakyat warga bicara kali ini. Sudah ada Hijul Akbar mengenai tanggapan dari kenakalan atau perilaku meresahkan yang terjadi di Bali. Hijul, silakan. Ya, Vena, akhir-akhir ini turis asing yang berulah melakukan tindakan yang kurang menyenangkan kerap terjadi di Bali. Seperti contohnya pada bulan Mei kemarin ada yang sempat viral di mana ada 2 orang turis asal Denmark yang melakukan tindak asusila di kawasan Legian Kuta, di mana aksinya tersebut viral di media sosial. Kemudian juga ada dari turis asal Jerman yang membuat onar di pentas tari yang dilakukan di Bali. Kami akan bertanya kepada warga Jakarta ini untuk meminta tanggapannya atas para ulah-ulah dari turis asing ini. Halo, selamat siang. Siang Mas. Ya, dengan Mas siapa? Saya Bion Mas. Mas Bion ini sudah mendengar di mana banyak sekali turis asing yang viral melakukan tindakan yang kurang menyenangkan di Bali. Iya, sempat saya lihat di media sih Mas. Tanggapannya seperti apa nih Mas? Ya kalau menurut saya, tanggapan saya sih gini Mas. Ini juga sebenarnya dilema ya bagi pemerintah juga. Di satu pihak pemerintah juga membutuhkan turis-turis itu untuk masukan ya, untuk masukan bagi negara, devisa bagi negara. Cuma di satu pihak juga mungkin aturan-aturannya yang kurang tegas mungkin kepada mereka. Jadi mereka kadang-kadang sesukanya sendiri atau bagaimana, dan itu mungkin yang harus perlu diperhatikan sih Mas. Dari Mas Bion sendiri ada ini gak masukan, harusnya kebijakan apa yang diterapkan oleh pemerintah khususnya Pemprov di Bali? Pemprov Bali harus sinergi dengan petugas keamanan ya Mas. Artinya di satu pihak juga memberikan kayak semacam punishment untuk turis-turis yang mungkin melanggar aturan di sana gitu maksudnya. Walaupun memang kita perlu devisa negara, tapi di satu pihak juga kan pemerintah daerah pasti punya aturan sendiri gitu Mas. Nah mungkin itu yang harus dipertegas untuk khususnya untuk turis-turis asing sih. Artinya biarpun bagaimanapun juga media budaya-budaya lokal itu mereka harus hormati. Iya, siap, betul. Iya, betul. Nah, Mas Bion, ini juga ada informasi di mana pihak kepolisian juga akan melarang bagi masyarakat khususnya warga lokal yang memviralkan video-video tersebut. Ini tanggapannya seperti apa nih? Nah, ini juga dilema juga sih Mas kalau menurut saya, karena ketika masyarakat memviralkan dan mungkin ketakutan dari pemerintah sih sebenarnya ketika viral terus media internasional melihat itu takutnya jadi jelek gitu Balinya gitu maksudnya. Jadi sedikit orang yang akan berkunjung gitu ke Bali gitu. Tapi sebenarnya pemerintah nggak perlu takut itu sih. Artinya sinergisitas antara pemerintah dan petugas kepolisian juga memang harus begitu gitu loh Mas. Baik, terima kasih Mas Bion atas tanggapannya. Kami akan tanya juga untuk warga Jakarta lainnya yang ada di sini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan Mas siapa? Mas Robert. Mas Robert, ini tanggapannya seperti apa nih untuk para ulah turis asing di Bali? Kalau untuk tanggapan saya pribadi ya mungkin tanggapannya mungkin sangat kecewa ya, karena kan karena mereka kan mendatangkan devisa negara bagi negara kita, cuman dalam perilaku harusnya dibatasi lah, karena kan kita kan berkeliling ke timur ya, hadap timur, jadi mereka harus bisa beradaptasi sama negara kita di sini gitu. Punishment-nya yang cocok seperti apa nih untuk para turis asing yang berulah? Untuk punishment saya mungkin ya, pendapat saya mungkin dideportasi lah dari sini langsung iya. Soalnya kan sudah bikin huru-hara di sini, apalagi yang saya lihat terakhir kan yang masalah video telanjang kemarin kan yang di Pura. Iya, itu aja sih. Baik, terima kasih Mas atas tanggapannya. Ya, itu tadi tanggapan dari masyarakat Jakarta atas viralnya ini para turis asing di Bali. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Hijul Akbar melaporkan langsung dari Jakarta. Nah, kita kembali bergabung bersama dengan Pak Gubernur. Pak, ini suara dari masyarakat mengatakan bahwa pemerintah ini kurang tegas ya Pak untuk menegakkan aturan. Seperti apa tanggapan Anda Pak? Sebenarnya bukan kurang tegas, sudah sangat tegas sebenarnya. Ya. Hanya saja masih banyak wisatawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka saya memberlakukan kebijakan
secara komprehensif apa yang boleh dilakukan selama berada di Bali dan apa yang tidak boleh. Ya. Dengan surat edaran yang diberlakukan mulai tanggal 31 Mei yang lalu. Dan ini memang kami jadikan sebagai staging untuk menata pariwisata Bali agar lebih berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Dan kebetulan di tengah-tengah saya sedang melakukan upaya ini, Ibu Megawati Soekarno Putri memberi perhatian yang sangat serius dan beliau menugaskan saya untuk melakukan tindakan tegas untuk menjaga pariwisata Bali ini agar menjadi daerah yang tetap dihormati oleh masyarakat dari berbagai negara di dunia. Jadi Ibu Mega tidak dalam posisi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan semata, tapi beliau adalah Presiden kelima Republik Indonesia dan beliau sendiri adalah seperempatnya adalah orang Bali, sehingga sangat peduli dan cinta dengan Bali. Dan karena kebetulan saya menjabat sebagai gubernur, saya yang diperintahkan untuk melaksanakan dalam rangka menata pariwisata Bali ini. Sesungguhnya pariwisata itu kewenangan sebagian besar ada di kabupaten kota. Tapi Bali ini adalah wilayah kecil, karena itu saya sebagai gubernur harus bersama-sama dengan Bupati Wali Kota Sebali untuk mengatasi permasalahan ini, untuk menjaga agar pariwisata Bali ini betul-betul terkelola dengan baik, jangan sampai rusak, karena Bali merupakan destinasi wisata utama dunia yang harus kita jaga secara bersama-sama, karena pariwisata Bali ini memberi kontribusi besar terhadap perekonomian Bali lebih dari 54%. Namun juga jangan karena kita terlalu berharap pada wisatawan, mendatangkan banyak wisatawan, tapi akhirnya Bali ini jadi rusak. Yang pada akhirnya nanti wisatawan itu akan menjadi tidak tertarik, tidak hormat lagi dengan Bali. Itulah sebabnya saya harus melakukan tindakan tegas untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Baik, Pak Songkuta, tindakan tegas yang dinilai perlu untuk dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan surat edaran mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kalau Pak Songkuta sendiri menilai, inikah hal yang cukup efektif untuk bisa menahan atau paling tidak memberikan efek jera pada wisatawan mancanegara yang bertingkah pola ada-ada saja begitu Pak Songkuta? Ya, mestinya ketika mereka mendarat di Indonesia, begitu mereka mendarat di Bali, mereka mestinya diberitahu bagaimana bersikap, ya. Dibagi-bagikan selembar tentang apa yang diizinkan dan apa yang dilarang. Itu mestinya dilakukan, ya. Dan syukurlah akan dilakukan di dalam waktu yang dekat, ya. Cuman di lain pihak, jangan kita menganggap bahwa keviralan adalah kenyataan sosial. Itu satu kesalahan dari sudut sosiologis. Ya. Oke, baik. Artinya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali sudah cukup tepat, dan cukupkah wisatawan mancanegara ini juga punya kesadaran untuk bisa melakukan hal tersebut? Iya, memang pasti ada orang secara perorangan yang akan jadi pemberontak, ya. Tapi wisatawan pada umumnya mereka pasti akan patuh, ya. Kemungkinan sampai baru-baru ini kemungkinan memang ada orang yang diberikan itu surat tinggal dengan terlalu mudah. Di lain pihak menyangkut wisatawan Rusia, sebagian di antara mereka bukan wisatawan, mereka adalah pengungsi politik yang menyamar sebagai wisatawan. Mereka tidak ingin dijadikan serdadu di dalam perang Rusia Ukraina, ya. Semestinya orang itu ya difahami bagaimana persepsi mereka juga, ya. Oke, baik. Oke, Pak Gub, dampak terhadap perekonomian dan juga pariwisata seperti apa Pak? Sekaligus closing statement. Saat ini jumlah wisatawan mancanegara itu terhadap perekonomian Bali sangat tinggi. Jadi secara umum itu baik. Hanya saja yang baik ini jangan sampai dirusak oleh beberapa oknum. Jadi sebenarnya dari total saat ini 1.400.000
50.000 wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, yang sudah dideportasikan hanya 132. Kalau di persen sebenarnya kecil, tapi kan sedikit ini kemudian kan viral sehingga membawa persepsi buruk bagi masyarakat secara keseluruhan terhadap Bali. Ini yang harus kami jaga. Jadi karena itu kami memperlakukan tindakan tegas ini untuk menyaring agar para wisatawan itu berlaku tertib dan disiplin di Bali. Karena itu seperti juga tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, surat edaran ini apa yang boleh dan apa yang dilarang selama berada di Bali itu akan dituangkan dalam satu lembar kertas dengan warna khusus, akan dimasukkan dalam paspornya ketika masuk ke proses imigrasi di Bandara Igusti Ngurah Rai, sehingga dia tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan kalau dia melanggar akan ditindak tegas. Sudah kami pastikan itu. Baik. Kami ingin agar pariwisata Bali ini betul-betul berkualitas. Baik, tentu harapan yang sama dari kita semua, Bali selalu menjadi destinasi wisata yang indah kembali pada kemudian awal Bali yang ya, kita Bali yang inginkan. tentram begitu. Terima kasih Pak Gubernur Bapak Iwayan Koster Makasih, dan Mbak. juga budayawan serta Ya. penulis Bapak Syong Kuta sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Iya. Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu semuanya. Ya, Terima kasih, ya. Mbak. Selamat siang.